Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsida Rashid, NIM 1922511103, kelas C semester 2. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan sosiologi. Baik, saya akan memaparkan materi saya tentang peran guru dalam pendidikan multikultural. Sebelum saya menjelaskan peran guru dalam pendidikan multikultural sendiri adalah sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya dan mencoba untuk membantu menyatukan bangsa secara demokratis dan menekankan perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, dan kelompok budaya yang berbeda. Pendidikan multikultural adalah pendidikan merupakan usaha dasar, sadar, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Multikultural berasal dari dua kata, multi yang artinya banyak, lebih dari satu, dan kultur artinya berhubungan dengan kebudayaan. Multikultural artinya bersifat keberagaman budaya. Multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Pendidikan multikultural perlu dikembangkan di sekolah, yaitu 1. Perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai. 2. Keadilan dan kesetaraan bagi semua di sekolah harus menjadi perhatian penting dalam rancangan dan pelaksanaan kurikulum. 3. Perilaku dan nilai yang perlu untuk kelangsungan masyarakat demokratis dapat dipromosikan di sekolah. 4. Lembaga sekolah dapat sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, nilai, perilaku, dan komitmen untuk membantu siswa dari berbagai kelompok yang beragam. 5. Kerjasama guru dengan pihak keluarga dan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme. Multikulturalisme menekankan pentingnya memandang dunia dari bingkai referensi budaya yang berbeda dan mengenali serta menghargai kekayaan ragam budaya di dalam negara dan di dalam komunitas global. Multikulturalisme menegaskan perlunya menciptakan perbedaan yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, orientasi seksual, keterbatasan, dan kelas sosial diakui dan seluruh siswa dipandang sebagai sumber yang berharga untuk memperkaya proses belajar mengajar. Peran guru dalam pendidikan multikultural. 1. Perbedaan agama. Pengertian agama. Menurut agama-agama monoteistik seperti Kristen, Islam, dan Yahudi menyimpulkan arti agama sebagai sebuah pengakuan adanya Tuhan dan sebagai wadah untuk penyerahan diri terhadapnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan segala keterbatasannya harus mentaati segala yang diperintahkan Tuhannya dan meninggalkan segala yang dilarang. Di sekolah-sekolah yang berbasis negeri terdapat siswa-siswi yang mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, maka disitulah peran sekolah, terutama guru, untuk menjaga toleransi agar tidak terjadi benturan antara siswa yang berbeda agama. Peran guru penting untuk menerapkan secara langsung beberapa aksi guna membangun keberagaman siswa. Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman di sekolah. Di antaranya 1.
Seorang guru harus mampu untuk bersikap demokratis, artinya dalam setiap tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya, tidak diskriminatif, bersikap adil dan tidak menyinggung murid-murid yang berbeda agama dengannya. 2. Guru harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama. Seorang guru harus mampu menjelaskan inti dari ajaran agama adalah menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dialog dan musyawarah adalah cara-cara penyelesaian segala bentuk masalah yang sangat dianjurkan oleh agama dan segala kepercayaan yang ada. Untuk itu, peran guru penting untuk membangun kesadaran kepada peserta didik agar mampu melihat secara positif tentang keberagamaan bahasa yang ada. Perbedaan bahasa. Bahasa merupakan alat manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Namun, pada perkembangan bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat berkomunikasi, tetapi bahasa juga mampu memasuki wilayah-wilayah yang lebih luas, yakni politik, sosial, dan budaya. Dalam masyarakat saat ini, akan timbul rasa bahwa kelompok kita lebih baik dari kelompok bahasa-bahasa lainnya, seperti tumbuhnya diskriminasi terhadap bahasa-bahasa yang digunakan orang lain. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan bahasa yang ada dalam sinetron di berbagai stasiun televisi. Dalam beberapa kisah, sinetron adalah pelebalan dalam bahasa atau dialek tertentu yang membedakan status sosial. Untuk itu, peran guru penting untuk membangun kesadaran kepada peserta didik agar mampu melihat secara positif tentang keberagamaan bahasa yang ada. Dalam hal ini, ada 2 poin penting yang dapat dilakukan guru. 1. Guru harus mempunyai wawasan yang cukup tentang bagaimana seharusnya menghargai keberagaman bahasa. Wawasan ini adalah dasar seorang guru agar sikap dan tingkah lakunya menunjukkan sikap yang sama dan selalu menghargai perbedaan bahasa yang ada. 2. Guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap masalah-masalah yang menyangkut adanya diskriminasi bahasa yang terjadi di dalam dan di luar kelas. Contohnya, ketika ada kejadian yang terjadi di luar kelas, ketika ada kejadian mayoritas peserta didik menertawakan salah satu dialek dan aksen bahasa salah seorang siswa yang sedang mengungkapkan pendapatnya di kelas, maka guru harus segera mengambil tindakan seperti menghentikan tindakan siswa yang sedang menertawakan dan memberikan penjelasan bahwa menertawakan aksen dan dialek orang lain adalah tindakan yang tidak terpuji dan dalam dunia akademis tidak dibenarkan karena seharusnya penuh dengan nuansa saling menghargai antara sesama. 3. Perbedaan gender. Gender adalah peran, sifat, dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagi perempuan atau laki-laki, dalam prakteknya peran, sifat, dan perilaku ini sangat dipengaruhi oleh anggapan-anggapan terhadap apa yang layak diperankan atau dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, ataupun sebaliknya apa yang tidak boleh diperankan atau dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun saat ini hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan yang dianggap sama, namun dalam realitanya kita masih melihat adanya peminggiran hak-hak perempuan seperti jumlah wanita yang masih sedikit di lembaga legislatif dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, citra negatif yang lebih mudah melekat pada perempuan yang memiliki status tertentu. Misalnya, perempuan lebih mudah dicap negatif jika selesai bekerja tengah malam atau bekerja di malam hari. Perempuan juga lebih banyak menjadi objek kekerasan dan kejahatan. Perbedaan perilaku juga sering terjadi di sekolah. Misalnya, seorang guru lebih lembut jika berbicara dengan murid perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Padahal di sini peran guru sangat strategis dalam membangun kesadaran peserta didik untuk menjunjung hak yang sama dan membangun sikap anti diskriminatif agar dapat mewujudkan sikap seperti itu. Guru mempunyai peran. 1. Guru mempunyai wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender. Wawasan ini penting karena guru adalah figur utama yang menjadi pusat perhatian siswa di kelas. Maka harus mampu bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik, perempuan maupun laki-laki. 2. Sensitif terhadap permasalahan gender. Seorang guru harus sensitif terhadap permasalahan gender yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. Seorang guru harus bisa mencegah dan memberikan pemahaman kepada peserta didik dan memberikan
pemahaman kepada peserta didik bahwa tindakan mereka adalah tindakan diskriminatif yang tidak dibenarkan. Perbedaan status sosial. Dalam negara yang sedang dilanda krisis sosial seperti Indonesia, timbulnya kesenjangan sosial di dalam kelompok masyarakat yang miskin dan kaya sulit dihindari. Hal ini menimbulkan berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat, seperti kelompok masyarakat kelas atas yang mempunyai sumber penghasilan yang lebih, kelompok masyarakat kelas menengah yakni yang mempunyai penghasilan tetap yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, dan kelompok masyarakat kelas bawah yakni golongan masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan. Dari realitas yang ada, biasanya kelompok masyarakat kelas atas kecenderungan lebih berkuasa. Misalnya, siswa yang berstatus sebagai anak pejabat atau orang kaya diperlakukan berbeda dengan siswa yang termasuk kelompok masyarakat kelas bawah. Di sini, guru mempunyai peran pokok terhadap pengembangan sikap siswa yang peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di sekitarnya. Guru mempunyai peran penting dalam menumbuhkan sikap kepedulian sosial siswa, antara lain: 1. Seorang guru sebaiknya mempunyai wawasan yang cukup tentang berbagai macam fenomena sosial yang ada di lingkungan murid-muridnya, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi seperti masalah kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Guru sebaiknya mempunyai sensitivitas terhadap diskriminasi dan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang terjadi. 3. Guru harus menerapkan secara langsung sikap anti-diskriminatif sosial, politik, dan ekonomi di kelas. Guru tidak membeda-bedakan antara siswa anak pejabat dan siswa anak tukang beca, semua berperilaku sama. 5. Perbedaan etnis. Adanya keberagaman etnis dan ras yang berbeda di Indonesia seharusnya tidak membuat masyarakat terpecah belah dan saling memusuhi. Dalam sejarah banyak kisah yang menceritakan pernah terjadi konflik antar etnis Indonesia seperti yang terjadi di Kalimantan. Perilaku diskriminasi juga kerap terjadi di sekolah. Misalnya, anak dengan etnis tertentu sering dibuli karena dianggap beda dengan teman-temannya. Peran guru sangat penting untuk menghindari hal ini, antara lain: 1. Sebaiknya setiap guru harus mempunyai pemahaman dan wawasan yang cukup tentang sikap anti-diskriminasi etnis. 2. Guru sebaiknya mempunyai sensitivitas yang kuat mengenai gejala-gejala diskriminasi etnis, sekecil apapun bentuknya yang terjadi di dalam dan di luar kelas. Guru harus memberikan contoh secara langsung melalui sikap dan tingkah lakunya yang tidak memihak atau berlaku diskriminatif terhadap siswa yang mempunyai latar belakang etnis atau ras tertentu. 6. Perbedaan kemampuan. Manusia dilahirkan dengan kemampuan berbeda. Ada yang dilahirkan berbeda secara fisik, tunanetra, dan lain-lain, dan ada juga yang berbeda secara non-fisik seperti gangguan mental dan tingkat kecerdasan yang rendah. Perbedaan kemampuan tersebut dapat menyebabkan timbulnya diskriminasi, pengurangan hak-hak individu terhadap seseorang yang mempunyai berbeda. Hal ini akan memberikan hambatan bagi mereka untuk menjalankan aktivitasnya dan berpeserta di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan multikultural perlu memberikan adanya upaya-upaya untuk menumbuhkan pemahaman dan sikap siswa agar selalu menghormati, menghargai, dan melindungi hak-hak yang lain yang mempunyai perbedaan kemampuan. Guru harus mempunyai wawasan dan pemahaman yang baik tentang pentingnya sikap anti-diskriminasi terhadap orang-orang yang mempunyai perbedaan kemampuan. Guru sebagai penggerak utama kesadaran siswa agar selalu menghindari sikap yang diskriminatif, mampu mempraktekkan wacana anti-diskriminasi langsung di dalam dan di luar kelas. Guru harus tanggap melihat adanya diskriminasi yang berkaitan dengan kemampuan ini dan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa semua manusia mempunyai kekurangan, tergantung bagaimana dapat mengelola kekurangan tersebut menjadi kelebihan. 7. Perbedaan umur. Kesalahan pemahaman dalam memahami dan mengartikan apa yang diucapkan oleh lawan bicara kadang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sering terjadi diakibatkan oleh perbedaan umur, menyebabkan perbedaan pengetahuan antara individu. Misalnya, kemampuan berbicara, memahami dan menganalisis siswa kelas 1 SD yang masih berusia 6 tahun berbeda dengan kemampuan siswa kelas 4 yang berusia 10 tahun. Apabila perbedaan umur ini tidak dapat dipahami oleh peserta didik, maka akan terjadi kesalahpahaman ketika berinteraksi dengan peserta didik. Selain terjadi kesalahpahaman, perbedaan umur juga dapat menimbulkan diskriminasi terhadap anak di bawah umur dan orang yang berusia lanjut. Bentuk diskriminasi yang terjadi beragam, seperti
pengesampingan hak-hak anak untuk berkembang, untuk mendapatkan perlindungan hukum, untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lebih lanjut, diskriminasi ini dapat juga berbentuk kekerasan terhadap anak di bawah umur, pelecehan seksual terhadap anak, dan pemaksaan terhadap anak di bawah umur untuk bekerja. Sekolah harus menerapkan peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap umur tertentu dilarang, dan guru memberikan pemahaman untuk saling menghormati dan memahami perbedaan umur yang ada di sekitar mereka, serta memberikan contoh sikap yang tidak diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda umur dengannya, bagaimana bersikap dengan orang yang umurnya berbeda. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.